Bilang bos, hai. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pertama, apa sih paradigma itu? Paradigma adalah asumsi dasar teoritis yang merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan suatu ciri, sifat, serta karakter ilmu pengetahuan. Terus, pembangunan nasional itu apa sih? Pembangunan nasional sendiri adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar tujuan dan pedomannya. Pasti banyak banget sih dari kalian yang bertanya, kenapa sih Pancasila dijadikan paradigma dalam pembangunan nasional? Karena dalam Pancasila memuat nilai-nilai yang sangat kompleks dalam menjamin kehidupan masyarakat di mana ada 5 nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sehingga dijadikannya Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Diharapkan setiap pembangunan di Indonesia bertujuan untuk mengimplementasikan nilai ketuhanan, sikap kemanusiaan, menciptakan persatuan untuk kerakyatan, serta guna mewujudkan cita-cita bangsa yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Aspek-aspek dalam pembangunan nasional itu ada 2 yaitu fisik dan non-fisik. Dalam aspek fisik sendiri meliputi sarana dan prasarana seperti jalan umum, jembatan, pasar, bidang pertanian, dan irigasi. Sedangkan bagian dari pembangunan non-fisik atau sosial yaitu pendidikan, hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dalam sebuah pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila pada seluruh aspek kehidupan di seluruh wilayah Indonesia haruslah secara merata dan adil dengan situasi sosial dan material pada masing-masing wilayah. Pembangunan harus dilakukan secara demokratis atau dengan pelibatan masyarakat agar tepat sasaran dengan kebutuhan rakyat. Pembangunan juga harus mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia. Pembangunan diprioritaskan pada wilayah tertinggal demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan harus mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan negara, apalagi dimanfaatkan untuk kepentingan golongan tertentu. Pembangunan juga tidak boleh bersifat Berikut politis. ini yang merupakan penerapan pembangunan nasional yang sesuai dengan Pancasila. 1. Bantuan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Untuk program kesehatan diselenggarakannya program Kartu Jakarta Sehat (KJS) kepada warga miskin agar dapat berobat secara gratis. Sedangkan dalam bidang pendidikan, Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan biaya personal siswa miskin melalui pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP). Anggaran pendidikan juga digunakan untuk menyediakan bantuan operasional sekolah, biaya operasional buku dan sarana penunjang sekolah-sekolah, peningkatan layanan pendidikan melalui penyediaan kebutuhan biaya personal siswa miskin BPSM tingkat SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMK atau MA melalui pemberian KJP. Penyediaan bantuan operasional pendidikan BOP, biaya operasional buku, rehab total gedung-gedung sekolah, penyelesaian pembangunan SMA olahraga Ragunan, serta pembangunan sarana penunjang SMKN terpadu.
Dalam bidang kesejahteraan rakyat, ada pembangunan rumah susun, penataan kampung kumuh, pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau, RTH, taman, hutan, dan makam yang dilakukan melalui pembebasan lahan dan pembangunan RTH untuk meningkatkan rasio ruang terbuka dan menyediakan tempat interaksi warga kota, membeli produk dalam negeri, membangun infrastruktur seperti jalan, rumah sakit, dan sekolah. Sedangkan penerapan pembangunan nasional yang tidak sesuai dengan Pancasila adalah 1. Penyebaran berita hoaks, 2. Korupsi, 3. Tawuran. Pancasila sebagai paradigma pembangunan memiliki arti bahwa Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang menjadi kerangka keyakinan dan berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Apabila Pancasila dijadikan kerangka keyakinan oleh kita dalam berbagai aspek terutama dalam proses pembangunan, maka hasilnya akan lebih baik dan hasilnya pun dapat dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best.